Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Marta Silaya SPD dari SMP Yosudarso Masohi sebagai guru matematika sekaligus sebagai mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 periode 3 tahun 2026 pada LPTK Universitas Balikpapan dengan NIM 265040380. Ini identitas saya.
Jadi kalian diskusi dalam kelompok untuk menentukan panjang sisi. Kita dekorasi, tidak? Nah, dari kegiatan penyelesaian nyata dan tadi nomor 1, maka istilah titik-titik di bawah ini untuk kalian akan menemukan pola atau kalian akan menemukan rumus. Oke, malah sudah ibu minta satu kelompok mana yang mau presentasi. Oke, nah kita tidak akan untuk Terima kasih juga teman-teman yang diberikan kepada kami kelompok yang kedua dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. bagaimana kelompok sahabat ini kelompok 1? Pas? Tidak ada yang bertanya? Oke. Kelompok 3. Pas sama? Kelompok 4? Oke. Jadi untuk soal nomor 1 dia punya panjang sisi berapa? Panjang sisi lensa berapa? 15. 15 apa? Oke. Lanjut. Ada yang nomor 2 kelompok lain lagi, ya kelompok ini saja. Nomor 2 itu mana ada beberapa soal dari setiap kelompok 1. Karena kelompok ini sudah nomor 1, maka yang 1, 2, 3 bisa. Nah. Oke, bagaimana bentuk pertama? Bentuk pangkat 9 pangkat 2 sama dengan 81 karena 9 kali 9 adalah 81. Sedangkan di garis akar sama saja. 81 sama dengan akar dari 81 adalah 9. Karena kalau 9 kali 9 sama dengan 81. Lalu mengapa duanya tidak ada? Karena bentuk akar yang tidak cukup.
2 pangkat 3 bagi 5. Kalau di sini 2 pangkat 5 per 3. Oke, kita cari yang bersama untuk pelajaran supaya kita rumuskannya punya bentuk umum. Nah, saya yang pakai 3. Oke. Jadi dengan perhubungan pangkat dan angka, jadi operasi bentuk atas adalah kebalikan dari ini punya ya. Ingat di awal tadi, maka kalau pengurangan kebalikan apa? Pengurangan. Kalau perkalian pembagian. Kalau pangkat akar. Sudah? Sehingga kalau tadi dapat akar, maka kamu bisa balik dia ke pangkat. Begitupun sebaliknya. Kalau dari pangkat bisa kita bawa ke akar. Nah, contoh seperti 5 pangkat 2. Ini. Tidak, 5 pangkat 2 itu sama dengan 5. Nah, untuk kebalikannya, maka kita akan tahu bahwa akar 25 kita tarik akar. Karena kebalikan. Nah, berarti akar 25 sama dengan 5. Oke. Sampai itu bisa paham ya? Bisa. Oke, yang berikut. Nah, tadi itu bentuk persegi. Sekarang kita punya kubus. Ya, kalau persegi itu berarti 2 dimensi. Kalau kubus berarti sudah berapa dimensi? 3. Nah, karena tidak, maka di sini dia punya ini. Nah, volume itu berarti sisi kali sisi. Atau sisi pangkat 3. Oke, S pangkat 3. Karena volumenya 8 cm kubik atau cm pangkat 3, maka S pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kita karena S pangkat 3 sama dengan 8, berarti kita perlu cari bilangan berapa ini? Pangkat yang 3 adalah jadikan sebagai 3 kali masuk ke 8. 2 kali 2 kali 2. Jadi, nah, kita 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi S pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. Maka S adalah 2. Atau bisa ditulis akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Nah, sama yang tadi. Ya, contoh. Tadi akar pangkat 3 dari 8. Ya toh? Nah, 8 bisa ubah dia. Berarti kamu pangkat berapa? 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3. Nah, tadi di sini rotasinya berapa tadi tadi? 32. Salah. 36. Angka berapa yang tadi nih? 2. Dapat? Oke. Tidak? Nah, 2 ini pangkat berapa? 1. Kenapa 1? Karena 3 dibagi 3. Karena 3 dibagi dengan 3. Oke.
refleksi. Hal baru apa saja yang kamu pahami hari ini? Jadi kamu tulis hal baru apa yang kalian pahami hari ini, atau yang kalian mengerti, atau yang kalian dapatkan hal yang paling baru dari pelajaran kita di hari ini. Nomor 2, bagian mana yang masih membingungkan? Nah, atau dari materi tadi ada bagian mana yang belum dipahami? Pangkat M dan M itu kan dari atas ke bilang, kalau M dari bawah ke bawah. Jadi M yang ditanda akar, dia dari segi pangkatnya dia tumbuh, dia dari bawah. Tapi kalau yang M itu kan dia di, dia sebagai pembilang pangkatnya, tapi dia sebagai pembilang data. Bisa paham ya? Oke. Nah, bagian ketiga, bagaimana perasaan kamu saat belajar hari ini? Bagaimana perasaan hari ini? Senang dan sangat gembira. Berarti senang dan sangat gembira. Oke. Nah, ini adalah versi kita. Nah, ini rangkuman. Jadi kalau akar pangkat N dari A pangkat M, maka bentuk pangkatnya jadi, kalau akar pangkat N dari A pangkat M, berarti bentuk pangkatnya sudah jadi A. Oke, jadi jadinya, nah, A pangkat M per N, atau A pangkat M per N, jadikan kebentukan akar dari akar pangkat N dari A pangkat M. Oke, nah ini ada soal. Kalian punya waktu 5 menit, 3 menit lah untuk bekerja. Soal apa saja? Yang pertama, nyatakan bentuk bilangan berpangkat 3 pangkat 3 per 2. Iya. Nyatakan bentuk bilangan berpangkat 3 pangkat 3 per 2 ke bentuk akar. 3 pangkat 3 per 2. Buat dia punya bentuk akarnya bagaimana? Kemudian nomor 2-nya, nyatakan bentuk bilangan akar. Nah, ini bilangan akar, nyatakan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Akar pangkat 4, nah, akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Nah, dia punya bentuk bilangan berpangkatnya bagaimana? Nah, ini yang tadi pertama itu bilangan berpangkat 3 pangkat 3 per 2. Nah, 3 pangkat 3 per 2. Dia punya bentuk akarnya bagaimana? Jadi dari pangkat ke akar. Nah, nomor 2 ini dari akar ke pangkat. Nah, terus bagian ketiga, nomor 3. Hasil dari akar pangkat 3 dari 64. Nah, hasil dari akar pangkat 3 dari 64. Ya, saya masih punya waktu untuk. Ya? Oke, good. Nah, ingat akar pangkat 3.
Iya. Oke, Bapak. Sedikit. Terima kasih kami dari pagi sampai hari ini mereka bisa belajar